Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sebuah momen berharga di mana kita dapat menguatkan iman dan memperdalam hubungan kita dengannya. Saat kita berkumpul di hadapan Tuhan, mari kita membuka hati untuk mendengar suaranya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah renungan hari ini membawa penghiburan, kekuatan, dan hikmat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada sore hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan berkat yang telah Engkau limpahkan sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan atas firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salomo adalah tokoh besar dalam Alkitab. Ia adalah raja ketiga Israel, putra Daud, dan dikenal sebagai orang paling bijaksana di zamannya. Ketika Tuhan memberikan Salomo kesempatan untuk meminta apapun, ia memilih hikmat. Karena itu, Tuhan memberinya bukan hanya hikmat, tetapi juga kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Namun kebijaksanaan Salomo tidak membuatnya kebal dari dosa. Salomo memulai dengan sangat baik, tetapi sayangnya, ia mengakhiri hidupnya dengan kemerosotan iman dan keruntuhan kerajaan yang membawa dampak buruk bagi bangsa Israel. Hari ini, kita akan merenungkan 6 kesalahan Salomo yang menjadi peringatan bagi kita, agar tetap setia dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan pertama Salomo adalah melanggar perintah Tuhan dengan menikahi banyak perempuan asing. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Alkitab mencatat bahwa ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Sebagian besar dari mereka berasal dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 2 dan 3. Apa yang salah di sini? Tuhan secara tegas memperingatkan bahwa menikahi perempuan dari bangsa-bangsa lain dapat membawa pengaruh buruk karena mereka menyembah allah-allah lain. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang ada sejak zaman Musa. Janganlah kamu berbesanan dengan mereka, karena sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Kesalahan kedua Salomo adalah membiarkan dirinya terseret ke dalam penyembahan berhala. Karena pengaruh istri-istrinya, ia mulai menyembah dewa-dewa seperti Asitoret dan Milkom. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud, ayahnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Dosa ini sangat serius. Tuhan telah memperingatkan bahwa menyembah Allah lain adalah bentuk pengkhianatan terhadapnya. Salomo tidak hanya berdosa secara pribadi, tetapi ia juga memberikan contoh buruk bagi rakyatnya. Kesalahan ketiga Salomo adalah membangun tempat-tempat pemujaan untuk istri-istrinya. Sebagai Raja Israel, tanggung jawab Salomo adalah menjaga agar rakyat Israel tetap menyembah Tuhan. Namun, ia justru mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk dewa-dewa seperti Kamos dan Molok. Kesalahan ketiga Salomo adalah membangun tempat-tempat pemujaan untuk istri-istrinya. Sebagai Raja Israel, tanggung jawab Salomo adalah menjaga agar rakyat Israel tetap menyembah Tuhan. Namun, ia justru mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk dewa-dewa seperti Kamos dan Molok. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Kesalahan keempat Salomo adalah mengabaikan hukum Tuhan.
Tuhan telah memberikan janji kepada Salomo bahwa jika ia dan keturunannya tetap setia kepadanya, takhta kerajaan Israel akan kokoh selamanya. Namun Salomo tidak taat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Kesalahan kelima Salomo adalah membebani rakyatnya dengan pajak yang berat. Sebagai raja, Salomo memulai pemerintahannya dengan hikmat besar yang diberikan oleh Tuhan, termasuk membangun Bait Allah sebagai pusat ibadah bangsa Israel. Namun, ambisinya yang besar untuk membangun proyek-proyek megah, seperti istananya sendiri yang mewah dan berbagai benteng pertahanan, membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Untuk mendanai ini, Salomo memungut pajak yang berat dari rakyatnya dan bahkan menggunakan tenaga kerja paksa. Hal ini membuat rakyat menderita, terutama suku-suku di luar Yehuda. Alih-alih memimpin dengan hikmat dan keadilan, Salomo menjadi seperti raja-raja bangsa lain yang menindas rakyat mereka demi kemegahan pribadi. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. 1 Raja-Raja 5 ayat 13. Kesalahan terakhir Salomo adalah gagal menanamkan iman yang kuat kepada anak-anaknya. Rehabeam, anaknya, tidak memiliki hikmat dan ketaatan seperti Daud. Setelah Salomo wafat, masalah ini tidak selesai dengan kematian Salomo. Ketika anaknya, Rehabeam, naik takhta, rakyat datang kepadanya meminta agar beban mereka diringankan. Tetapi Rehabeam, yang lebih mendengarkan nasihat para pemuda daripada para tua-tua yang bijaksana, justru menambah penderitaan rakyat. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua, yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Rehabeam memilih untuk memperkeras hati, dan akibatnya 10 suku Israel memberontak di bawah pimpinan Yerobeam, meninggalkan hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin, yang setia kepada Rehabeam. Kerajaan Israel yang bersatu, yang telah dibangun dengan susah payah sejak zaman Saul, Daud, dan Salomo, akhirnya terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel di utara, dan kerajaan Yehuda di selatan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hikmat Salomo yang luar biasa tidak cukup untuk menjaganya dari dosa. Meskipun ia dikenal sebagai raja yang paling bijaksana dan diberkati dengan kekayaan serta kemuliaan, hidupnya menunjukkan bahwa tanpa ketaatan dan hubungan yang erat dengan Tuhan, bahkan orang yang paling diberkati pun dapat jatuh. Kisah hidup Salomo menjadi peringatan yang sangat berharga bagi kita semua. Kekayaan, hikmat, dan kesuksesan duniawi tidak memiliki arti sejati jika tidak disertai dengan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, menjaga hati kita agar tetap setia kepadanya, dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita senantiasa mengingat pelajaran ini, agar hidup kita tidak hanya berlimpah dengan berkat duniawi, tetapi juga berkenan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, yang menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tuhan,
Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam perkara besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dan menghargai setiap berkat yang Engkau berikan, meskipun seringkali tampak sederhana. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap harapan yang kami simpan dalam hati, dan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu, menguatkan kami dalam iman, dan mengajarkan kami untuk selalu bersandar pada-Mu, apapun keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman-Mu. Bagi mereka yang sedang lemah, berikanlah kekuatan. Bagi yang sedang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sedang bersuka cita, ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas dan keputusan yang kami ambil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan bersyukur dalam perkara kecil, agar kami layak menerima perkara besar yang Engkau percayakan di masa depan. Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari dosa, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.